Seberapa kuatkah identitas kehinduan? Saya sendiri sangat bangga dan saya sangat cinta dengan tanah kelahiran saya sebagai orang Hindu Bali. Karena rasa cinta dan kesukaan saya lah, makanya kenapa saya berani mengangkat isu-isu yang mungkin terdengar sensitif dan sangat berbahaya ketika ini didiskusikan ke ranah publik. Pura kita itu hanya menjadi tempat ritual, tetapi minim pendidikan spiritual, khususnya di Bali. Tetapi Bazar Dudo ini yang menurut saya terjadinya degradasi secara kehinduan dan juga kebalian kita. Berapa banyak sih generasi muda Bali yang mau dengerin Dharma Wacana sekarang? Sebenarnya, kalau dari kami sendiri, generasi muda, yang membuat kami tertarik untuk mendengarkan Dharma Wacana, satu, karena topik, kedua, karena tokoh, dan ketiga, karena ada momentum spesial, Bli. Jadi, tetapi dengan catatan tidak membosankan. Karena Gen Z sekarang cepat banget bosan, Bli. Makanya generasi muda Bali itu kan bertanya, kenapa kita harus ngejot? Kenapa kita harus melihatnya sese? Kenapa kita harus mesangih dan lain sebagainya ritual yang sangat banyak ini? Pasti dominan ya, meskipun tidak semua. Dominan jawabannya itu, nak mulek itu memang seperti itu adanya dari dulu. Bahwa jangan hanya mengungkapkan nak mulek itu, tetapi berikan kami pencerahan bahwa ritual-ritual ini tuh ini loh esensinya. Dari pandangan saya, yang diinginkan oleh sebagian generasi muda adalah tradisi yang tidak memberatkan, Bli. Padahal sebenarnya menjadi Hindu itu adalah soal nurani menurut saya ya. Artinya ayo kita bersatu, ayo kita gotong royong, jangan sampai kita saling sikut peturu nyama Hindu, jangan sampai kita gontok-gontokan. Meskipun ya mungkin Beli tahu sekarang kan beberapa oknum itu memiliki kepentingan tertentu ya. Ternyata orang Hindu itu ngereditnya untuk yatnya ya beda dengan umat-umat lain yang kredit itu untuk usaha dan lain sebagainya. Ada ngaben yang terlalu jor-joran. Di Jawa Timur, Rangde, umat Hindu di Bali sangat sensitif ketika Rangde itu ditarikan di daerah Jawa Timur. Kalau dari saya, ketika memang sekolah Widya Layani ingin bersaing gitu Beli ya, untuk bisa memberikan kualitas yang bagus, ini penyakit juga nih. Terkadang kan istilah Balinya itu pangkualegen, pang menjalankan, artinya supaya berjalan aja nih sekolah Hindunya, ya jangan seperti itu dong. Kan kasihan lah eksistensi sekolah Hindu ini yang padahal sebenarnya menurut saya bagus gitu menjadi. Om Swastiastu, Rahayu pemirsa Hindu Channel. Berjalannya Hindu Channel sampai kita ingin mendengarkan seberapa besarnya komitmen anak muda Hindu kita untuk menunjukkan identitasnya, seberapa besar semangat anak Hindu kita ketika melihat beberapa hal yang memang tidak sesuai, agar semua hal-hal yang menjadi ajaran Hindu bisa fleksibel, bisa menjadikan anak Hindu kita itu kalau di kampung bilangnya itu nyaman dengan kehinduannya seperti itu. Nah, hari ini kita mengundang anak muda Hindu yang ada di Bali yang sering viral di media sosial. Akunnya itu Balingge. Kalau nama lengkapnya saya belum tahu sampai saat ini. Dan sampai hari ini podcast pun tidak ingin memberikan tahu. Coba kita sapa Om Swastiastu Balingge. Om Swastiastu. Kalau anak muda gini lah. Apalagi ciri khasnya gini gitu. Nah, nanti kita tayangkan di Hindu Channel ciri khasnya Balingge. Kita penasaran Balingge ini bergeraknya ke arah mana, kemudian kenapa tidak mau dikasih tahu identitas namanya ke Hindu Channel juga nih? Sebenarnya Om Swastiastu ya, Semeton Hindu Channel. Sebenarnya kalau dari saya itu sangat terbuka dan bahkan di beberapa kesempatan juga saya sudah memberitahukan. Jadi nama saya Gede Adrian Mahaputra. Gede Adrian Mahaputra, asli Bali, khususnya Beleleng. Dan awalnya saya membuat Balingge ini itu tergerak karena keresahan. Keresahan saya sebagai pemuda Hindu Bali khususnya, meskipun Hindu itu bukan cuma di Bali, tetapi karena saya tinggal dan lahir di Bali, saya merasa bahwa kenapa ya pemuda-pemuda Hindu di Bali itu
tidak memiliki ruang untuk berani bersuara, menyampaikan keluh kesah mereka, khususnya terkait dengan isu sosial budaya, apalagi permasalahan adat. Makanya pada saat saya membuat media digital ya, media katalisator kalau saya nyebutnya, Balinggih ini di bulan Desember 2023, yang paling viral pada saat itu ada 2 konten, Bli. Pertama itu konten saya judulnya Pariwisata Bali Dikuasai Asing. Itu views-nya lebih dari 1 juta di Instagram. Kemudian yang kedua, nah ini yang paling menarik, judulnya itu Orang Bali Susah Kaya. Ini paling rame di Facebook. Views-nya itu sekitar 2,2 juta orang. Padahal sebenarnya konten-konten yang saya buat, khususnya Orang Bali Susah Kaya ini, Bli, itu isinya adalah mengulas bahwa kita sebagai Hindu Bali itu terlalu fokus kepada hal-hal yang sifatnya ritual. Mungkin nanti akan ada banyak persepsi atau bantahan dari semeton, silakan. Tetapi yang ingin saya sampaikan adalah saking beratnya yatnya yang dibaluti dengan gengsi dan juga hedonisme ini, inilah yang membuat kenapa generasi muda Bali itu merasa terbebani. Padahal setahu saya, dan dari banyak referensi yang saya baca, adat kita itu sebenarnya fleksibel. Dan adat itu mengikuti apa yang dibuat dan digerakkan oleh masyarakat atau umat itu sendiri. Makanya dari banyak keluh kesah ini saya mulailah buat channel atau media katalisator yang bernama Balinggih. Nama Balinggih ini sebenarnya unik, Bli. Dari awal kenapa saya mendirikan, karena kan orang Bali itu ciri khasnya pasti ditanya oleh orang-orang tua, nak Balinggih ya gitu. Jadi saya terbesit pada saat itu, apa ya nama unik, nama Balinya harus ada. Dan ada unsur kata Balinya gitu. Ternyata Balinggih ini itu belum ada, jadi saya buatlah langsung Balinggih gitu. Dengan nama di Instagram dan TikTok dan media sosial lain itu Bali Behind the Scene. Makanya di bio-nya itu isinya mengungkap fakta di balik keindahan Bali, kanal edukasi dan kritisi tanpa membenci gitu sih, Bli. Nah, tadi karena Bli bergeraknya adalah bentuk secara keresahan secara sosial, budaya, dan ada juga di situ agama kan gitu. Akhirnya banyak curhatan-curhatan yang dianggapnya adalah sisi negatif. Tapi boleh saya juga menyampaikan bahwa banyak juga kok Bli yang bangga menjadi Hindu, yang kembali ke Hindu, kemudian berhasil di Hindu seperti itu. Dengan segala apapun yang ada polemik di Bali maupun di luar Bali, mereka bahagia dengan Bali. Nah, yang akhirnya muncul pertanyaan, seberapa kuat identitas seorang anak muda di Bali, dan kalau bisa di luar Bali, kalau bisa memberikan contoh di Bali, seberapa kuat identitas di Bali untuk kehinduannya seperti itu. Karena saya lihat secara ritual tidak kurang-kurang, Bli. Umat itu purnama, tilem, apalagi odalan, luar biasa. Sampai keseniannya pun keluar seperti itu. Betul. Kalau saya melihat, Bli, ya, saya sendiri sangat bangga dan saya sangat cinta dengan tanah kelahiran saya sebagai orang Hindu Bali. Karena rasa cinta dan kesukaan saya lah, makanya kenapa saya berani mengangkat isu-isu yang mungkin terdengar sensitif dan sangat berbahaya ketika ini didiskusikan ke ranah publik. Justru karena ini jarang didiskusikan lah, saya mengangkatnya ke publik untuk bisa mengedukasi dan memberikan pencerahan bahwa ketika memang terdapat keresahan atau ketika memiliki suatu masalah, ayo kita bicarakan baik-baik. Itu sebenarnya maksud saya. Kan mungkin orang mengira, nih orang ini benci banget kayaknya dengan Hindu Bali, atau orang ini seolah-olah ingin membuat citra Hindu Bali itu jelek. Padahal sebenarnya maksud saya tidak seperti itu. Maksud saya adalah untuk bisa memberitahukan bahwa ketika ada permasalahan, ayo kita reformasi atau perbaiki. Karena kebiasaan buruknya, sebagian atau oknum orang Bali, istilah Balinya ngemik-mik di duri, Bli. Ngemik-mik di duri itu artinya ngomong di belakang. Contohnya seperti ini, kan kita di Bali itu ada yang namanya sangkep dan juga paruman. Jadi ketika ada rapat-rapat adat ini, itu pasti kan sebagian besarnya mengatakan setuju. Tetapi ada sebagian orang yang tidak setuju, tapi tidak berani menyampaikannya langsung pada saat sangkep ataupun paruman itu. Di belakanglah mereka ngomong, wah kok gini, saya sebenarnya nggak setuju nih dengan
yang dibilang oleh Pak Klian, Pak Bendeso, dan lain sebagainya. Nah, itulah kebiasaan-kebiasaan buruk yang sering saya sampaikan di banyak kesempatan termasuk di konten-kontennya Balinggih, karena itu yang membuat umat Hindu Bali itu tidak mau bersatu. Padahal kita sendiri pun minoritas. Hindu ya, Hindu secara keseluruhan itu minoritas di Indonesia. Kemudian balik lagi, terkait dengan persoalan banyaknya ritual seperti yang Beli sampaikan, dan apakah kurang sekali ya ritual-ritual atau mungkin kebalian kita atau kehinduan kita di Bali. Sebenarnya tidak, Beli. Dari pandangan saya pernah membuat pernyataan seperti ini. Pura kita itu hanya menjadi tempat ritual tetapi minim pendidikan spiritual, khususnya di Bali. Kalau misalnya kita lihat pura-pura di luar Bali ya, itu kan setiap mungkin di beberapa momen tertentu ada Dharma Wacana, Beli ya. Ada wejangan-wejangan kehinduan yang saya rasa itu bagus sekali. Tetapi kalau kita melihat di Bali, Beli, dulu oke, waktu masih saya SMP dan saya kebetulan saya Gen Z ya. Mungkin banyak yang mengira, wah ini bapak-bapak nih. Saya Gen Z, kelahiran 2003. Jadi kalau dulu masih saya SMP itu kan di beberapa TV itu ada Dharma Wacana dari tokoh-tokoh Hindu. Ada wejangan-wejangan kehinduan. Itu saya rasa sangat bagus. Tetapi ketika kita melihat beberapa waktu terakhir, itu sudah mulai menghilang dan bahkan tidak ada sama sekali. Makanya kenapa saya sering mengusulkan bahwa ketika memang kita ingin memperkuat kehinduan kita, ayo aktifkan kembali Dharma Wacana. Tidak harus di setiap odalan, tidak harus di setiap tilam purnama, tapi momen-momen tertentu seperti Siwaratri, Saraswati di pura-pura tertentu. Kalau di Denpasar itu kan yang paling rame puranya itu di Pura Jagatnata di Denpasar. Di Beleleng pun kalau setahu saya di beberapa Pura Jagatnata itu rame-rame, Beli, anak mudanya yang mau sembahyang sambil pacaran itu kan sering banget itu. Itu sering banget, padahal sebenarnya di sanalah momentum untuk bisa mengingatkan kembali sebagai wadah refleksi sih menurut saya. Meskipun memang kalau kita lihat sekarang pasti ada pertanyaan, berapa banyak sih generasi muda Bali yang mau dengerin Dharma Wacana sekarang? Sebenarnya kalau dari kami sendiri generasi muda, yang membuat kami tertarik untuk mendengarkan Dharma Wacana, satu karena topik, kedua karena tokoh, dan ketiga karena ada momentum spesial, Beli. Jadi ketika momentum-momentum seperti Siwaratri dan Saraswati itu ada Dharma Wacana nih misalnya, kami yang pingin atau cinta dengan Hindu Bali ini pasti akan datang. Tetapi dengan catatan tidak membosankan. Karena Gen Z sekarang cepat banget bosan, Beli. Termasuk di dunia perkontenan dan media sosial itu cepat banget bosan. Seperti itu. Jadi apa yang saya sampaikan ini bertujuan supaya generasi muda Bali, khususnya generasi-generasi kita yang di atas ini, jangan mengira bahwa generasi muda sekarang terlalu banyak maunya, terlalu ingin banget merubah adat di Bali. Tidak seperti itu. Tetapi kami itu ingin, generasi muda Bali itu ingin, generasi Hindu kita itu ingin mengupayakan bahwa sistem hal-hal yang terlalu materialistik dan hedonis plus gengsi ini, ayo kita kurangi gitu. Gitu. Jangan sampai nanti ketika terlalu terpaku. Nah, ini juga Beli berkaitan dengan ritual ya. Kan kalau kita melihat Hindu Bali ya, sebelum saya berbicara ke agama Hindu secara universal, kalau kita melihat Hindu Bali, itu kan ada ungkapan Nak Mula Keto, Beli. Padahal Nak Mula Keto ini menurut saya memadamkan pola pikir kritisnya orang Bali. Makanya generasi muda Bali itu kan bertanya, kenapa kita harus ngejot? Kenapa kita harus meyatnya sese? Kenapa kita harus mesangi dan lain sebagainya ritual yang sangat banyak ini? Pasti dominan ya, meskipun tidak semua. Dominan jawabannya itu, Nak Mula Keto, memang seperti itu adanya dari dulu. Artinya, ya plus minus sih sebenarnya. Di satu sisi, positifnya kita diajarkan untuk mencari tahu sendiri, belajar sendiri. Negatifnya, orang muda Bali itu tidak tahu apa sih sebenarnya esensi dari yatnya yang dilakukan di setiap momen-momen tertentu ini. Gitu. Itu yang generasi muda butuhkan, bahwa jangan hanya mengungkapkan Nak Mula Keto, tetapi berikan kami pencerahan bahwa ritual-ritual ini tuh ini loh esensinya. Ini maknanya, ini tujuannya. Maka lahirlah
beban-beban biaya yang sebegitu besarnya. Itu juga yang Beli sampaikan tadi menarik, artinya bahwa kalaupun memang di lingkungan keluarga orang tua itu tidak mampu menjelaskan, ada ruang di mana pura itu menjadi tempat untuk bisa berbagi pesan dharma dengan topik-topik yang menarik. Misalkan topik yang menarik tadi adalah mengenal ritual ngejot dan lain sebagainya, itu artinya apa, nilai sakralnya di mana, mantranya itu apa. Disitulah berpeluangnya gitu. Nah, tapi namun gini Beli, artinya saya juga punya ampura niki bertanya gitu kan. Seberapa pengaruhnya sih identitas Bali, khususnya di luar Bali, ya terutama kehinduannya seperti itu. Apalagi Bali Nggih ini kan sering bertemu dengan anak-anak muda di Bali ini juga. Tidak hanya orang Bali itu sendiri yang hadir ke Bali, ada dari berbagai daerah seperti itu. Kalau seberapa besar pengaruh kehinduan, saya rasa sangat besar, Bli. Khususnya, kan kebetulan saya juga cukup aktif ya diskusi dengan teman-teman pemuda Hindu. Apalagi juga ada beberapa komunitas Hindu yang mengundang saya beberapa waktu lalu, akhir tahun lalu, untuk diskusi terkait dengan seberapa kuatkah identitas kehinduan kita saat ini. Sebenarnya seperti ini, modal utama kita sebagai umat Hindu itu adalah lokal genuine, Bli. Modal budaya, kalau saya boleh katakan. Kenapa? Karena yang dimiliki kekayaan kita itu sebenarnya budaya. Kalau khususnya di Bali itu budaya, Bli. Makanya kan sekarang ada banyak konflik-konflik, Balinisasi, Bali sentris dan lain sebagainya. Dan bahkan saya juga sempat diskusi dengan teman-teman saya yang melakukan penelitian di di Hindu Tengger ya. Di beberapa daerah, khususnya yang masih dominan umat Hindunya, seperti di Tengger dan Lampung, teman-teman saya mengatakan setelah mereka datang dari sana, hidup sekian lama di sana, datang ke Bali, mengatakan bahwa Bali itu menjadi sentralnya Hindu di Indonesia. Padahal kalau menurut saya kan setiap daerah itu memiliki kearifan lokal masing-masing. Meskipun memang Bali itu menjadi dikatakan ya menjadi sentralnya Hindu di Indonesia, tetapi saya rasa sepatutnya tetap membawa ciri khas dari masing-masing daerah. Bukan berarti Bali ini semua daerah di Indonesia itu harus mengikuti Bali itu. Saya rasa tidak seperti itu ya menurut kepercayaan dan sepengetahuan saya. Karena saya yakin dari sekian banyak umat Hindu di Indonesia, setiap daerah pasti mempunyai ciri khasnya masing-masing. Seperti itu. Kemudian bagaimana cara kita mengetahui dan bagaimana cara kita memperkuat kehinduan dari hal yang saya sampaikan tadi, dari Dharma Wacana, diskusi-diskusi kolektif. Dan dari sanalah kita merefleksikan bahwa kita ini sebagai umat Hindu ya, bukan berarti baru kita minoritas itu kita pesimis dan ragu bahwa kita tidak akan bisa sukses, tidak akan bisa hidup lebih lama. Bukan seperti itu sebenarnya konsepnya. Tetapi justru karena kita minoritas itulah kita harusnya guyup. Kalau istilah Balinya itu segilik, seguluk, selunglung, sebayan takep, paras parosar penaya. Artinya ayo kita bersatu, ayo kita gotong royong. Jangan sampai kita saling sikut peturu nyama Hindu. Jangan sampai kita gontok-gontokan. Meskipun ya mungkin Beli tahu sekarang kan beberapa oknum itu memiliki kepentingan tertentu ya. Tetapi tidak bagus menurut saya untuk generasi muda dan juga eksistensi Hindu kita. Gitu sebenarnya. Sebenarnya perlu kita ajak ke Jawa dulu ini. Tapi udah padat di Bali gitu kan, Beli udah lumayan mendalam di Bali. Sebenarnya yang menjadi rambu-rambu kita sebagai umat beragama khususnya di Bali ataupun ya mungkin ada selipan di luar Bali, mengapa anak muda Hindu itu sedikitnya ada keresahan dengan sesuatu hal mungkin secara ritual gitu. Sebenarnya yang bahasa kasarnya, lo inginnya apa sih gitu loh. Kita melakukan tradisi adat budaya ini kan bener-bener turun temurun. Ini adalah budaya Bali, tradisi Bali, budaya bangsa, tradisi bangsa gitu loh. Kalau anak mudanya tidak mau seperti yang kita lakukan saat ini,
Ya siapa yang mau menyelamatkan? Kan kalian-kalian sebagai anak muda. Itu gimana jawabannya, Bli? Sebenarnya seperti ini, Bli. Kalau misalnya dikatakan, lo maunya apa sih? Apa sih mau dari generasi muda Bali ini? Sebenarnya generasi muda Bali meskipun tidak semua ya, saya merasa meskipun saya anak muda, tetapi saya tidak terlalu merasa bahwa mewakili semua generasi muda. Dari pandangan saya, yang diinginkan oleh sebagian generasi muda adalah tradisi yang tidak memberatkan, Bli. Karena kan kita tahu ya, dari kacamata perspektif umat Hindu Bali, hampir di setiap yatnya, itu beban ekonomi dan beban biayanya sangat berat, Bli. Contoh ngaben. Kalau gimana ya, kalau misalnya ngaben ini kan sekali ngaben itu bisa habis ratusan juta kalau ngabennya perseorangan, apalagi ngaben-ngaben yang tokoh-tokoh tertentu kan, tokoh-tokoh tertentu atau mungkin ya meskipun banyak yang bilang kasta sudah tidak berlaku tapi masih berlaku faktanya seperti itu. Padahal sebenarnya kan catur warna ya kalau kita kenal. Kemudian contoh lainnya nganten, pewiwahan. Kalau di Bali ya, ini saya masih berbicara di Bali. Kalau di Bali itu kan beban biaya menikah itu cukup tinggi. Tetapi padahal sebenarnya yang harusnya dipahami ini ada tingkatan-tingkatan yang semestinya dilakukan sesuai kemampuan. Jadi tidak harus mengikuti gengsi dan tren-tren sekarang lah hedonisme. Kemudian timbullah dari kedua tradisi, saya mengambil dua contoh ini, Bli. Kalau kita ngaben itu kan ada sekarang opsi ya, saya sebutnya opsi kremasi, krematorium. Tapi ada semeton-semeton Hindu Bali sebagian yang menolak kremasi ini dengan alasan akan melunturkan budaya menyamebraya di Bali. Kemudian ada opsi nikah di griya. Nah, ini kan sekarang sudah ada tren-tren nikah di griya, bahkan sudah ada paket-paketnya. Dan saya rasa itu juga opsi. Jadi sederhananya kesimpulan singkat dari kedua tradisi ini itu mengikuti kemampuan dari masing-masing krama atau umat. Jadi bukan berarti kita harus berdebat bahwa wah kremasi ini menghilangkan budaya Hindu Bali nih, menghilangkan budayanya Mebraya. Tetapi siapa yang mau membantu umat-umat kita yang tidak mampu melaksanakan ngaben secara penuh? Makanya kalau di daerah Buleleng, Bli, atau mungkin di beberapa daerah lain, itu ada opsi ngaben massal. Jadi tidak harus ngaben itu sendiri dan setiap 5 tahun sekali atau beberapa tahun sekali biasanya ada proses ngaben massal. Jadi umat Hindu kita itu merasa teringankan beban biayanya. Seperti itu sebenarnya. Dan balik lagi ke pertanyaan Bli, yang diinginkan oleh generasi muda kita itu, generasi muda Hindu kita itu, yaitu tradisi ataupun adat yang tidak membebani. Karena dari lahirnya karena dari fenomena-fenomena beban biaya atau beban ekonomi dari tradisi atau adat yang dirasa berat ini, lahirlah tren-tren baru, Bli. Contohnya misalnya tren sekarang itu nikah dengan, nikah dengan umat non-Hindu. Pindah agama. Nikah dengan orang-orang yang berbeda agama atau di luar Hindu. Tren ini itu sudah mulai marak akibat beban-beban fenomena-fenomena beban biaya yang dianggap berat ini menjadi Hindu. Padahal sebenarnya menjadi Hindu itu adalah soal nurani menurut saya ya, soal nurani, keyakinan seberapa mampu segitu lakukan. Padahal lihatnya juga sudah ada 3 tingkatan nista madya utama. Buat apa kita terlalu mengikuti hal-hal yang sifatnya itu terlalu memberatkan seperti itu. Makanya itulah yang membuat kenapa generasi muda Hindu kita mulai melakukan tren-tren yang saya rasa itu berbahaya bagi eksistensi Hindu kita di Indonesia. Ya, ini peluang untuk kita sebagai penggerak media sosial, kemudian tokoh-tokoh, lembaga-lembaga, untuk segera bisa memberikan sebuah pembinaan, di mana pembinaannya menekankan kepada makna dan filosofinya. Nah, kalaupun memang ritualnya itu tetap sama, dengan tingkatan yang meringankan beban anak muda ataupun umat Hindu kita saat ini, karena tidak semua umat Hindu kita mampu, ya peran lembaga dan juga penggerak media sosial dan tokoh-tokoh kita dan bahkan para sulinggih kita untuk menekan
untuk memberikan penekanan terhadap pembinaan makna filosofi itu. Nah, ada nggak sih Bli bahwa anak muda ini juga bisa masuk kepada ranah adat dan juga ranah yang mendalam tentang agama? Karena banyak juga anak muda yang menyampaikan kepada kami sebagai anak muda tidak dianggap, kami dianggap menyaingi, kami dianggap mengincar sesuatu jabatan di posisi lembaga tertentu, padahal kontribusi anak muda juga ini dibutuhkan untuk regenerasi selanjutnya. Kalau misalnya wadah ya, kita berbicara wadah, Beli, sebenarnya di Hindu itu setahu saya sudah ada beberapa wadah. Contoh misalnya kalau di Bali ya, itu ada yang namanya STT di Banjar-Banjar. Di daerah luar Bali, setahu saya juga ada beberapa banjar. STT itu menjadi wadah kreativitas dan anak muda untuk bersuara. Meskipun memang terkadang STT di Banjar-Banjar ini kan mengikuti petuah-petuah dari tetua adat, kelian adat, bendesa adat. Tetapi kalau memang dirasa tidak suka ataupun memiliki keresahan, sampaikan langsung di sana. Kemudian contoh lainnya kalau di Bali itu ada yang namanya Pesekian Yawana, Beli. Pesekian Yawana di kabupaten, kota hingga di provinsi. Disinilah sebenarnya peluang-peluang atau wadah-wadah generasi muda untuk bisa bersuara. Kemudian contoh lainnya ada KMHDI, Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia, dan organisasi-organisasi Hindu yang lain. Artinya adalah kalau generasi muda Hindu kita ini ingin menyampaikan keluh kesahnya atau ingin berkreativitas atau menyalurkan aspirasinya, saya rasa ini adalah wadah. Ini adalah wadah yang bisa diikuti oleh semeton-semeton Yawana kita ya, generasi muda Hindu kita, agar nantinya ketika sudah masuk ke fase Grahasta Asrama atau mungkin fase-fase jenjang yang lebih atas, itu bisa lebih paham bahwa oh inilah swadharma kita menjadi umat Hindu. Dan kalau misalnya melihat dari sudut pandang Beli terkait dengan generasi muda kita yang dianggap mencari jabatan atau mungkin dianggap terlalu muda ya, dan terkadang generasi muda itu dipandang sebelah mata oleh beberapa oknum tertentu. Nah, kalau saya menilai hal ini memang benar adanya, benar terjadi, dan inilah fenomena yang membuat kenapa generasi muda Hindu kita di Bali itu cenderung kayak, aduh ngapain ya kita ikut gini. Terus juga yang ngambil keputusan para tetua adat, para perjuru, atau mungkin para pengurus-pengurus dari lembaga ini atau pengurus dari organisasi ini. Dan saya rasa ini merupakan teguran juga bagi tokoh-tokoh senior, perjuru senior, kemudian generasi-generasi di atas agar jangan pernah meremehkan generasi muda. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena era sekarang itu adalah eranya generasi muda, termasuk soal teknologi dan hal-hal lain. Karena saya rasa generasi muda Hindu kita itu cerdas-cerdas kok, Bli. Mereka itu pintar-pintar, tetapi karena tidak diberikan wadah dan dianggap remeh, itulah mereka cenderung menutup diri. Kalau istilah generasi mudanya itu introvert. Itu yang membuat kenapa generasi muda Hindu kita di Bali itu, istilah Balinya dan nyemak gaya lebih. Gitu. Diam aja, pulas jumlah gede pecah gitu. Artinya ungkapan-ungkapan yang membuat generasi muda kita itu tidak mau mengambil kesempatan, tidak mau mengambil risiko yang padahal sebenarnya itu memberikan peluang agar mereka itu bisa pelan-pelan meniti karir seperti itu, dan juga mempertahankan adat sebenarnya. Karena dengan Hindu Channel mendapatkan dukungan dari umat Hindu itu kan kita bisa ke Kalimantan, ke Kaltim, ke Kalteng, ke Jawa, ke Sumatera kemarin. Ya, Stungkar, banyak hal. Saya sudah keliling banyak daerah, Bli, khususnya terkait dengan kehinduan. Saya tidak bisa memberikan solusi di daerah juga. Tetapi saya melihat kondisi di daerah semua ritual berjalan juga gitu. Nah, Bali menjadi barometer rujukan terkait dengan kehinduan. Khususnya anak-anak muda, siapa sih yang nggak tahu Bali? Sehingga tren-tren yang kelihatan gagah, ganteng itu dipakai oleh semeton di luar Bali. Nah, ada nggak sih Bli, menurut Bli sebagai anak muda asli Bali yang mengetahui seluk-beluk tentang kondisi di Bali, baik secara adat, tradisi, dan juga keagamaan,
yang harus juga menjadi rambu-rambu di daerah di luar Bali. Jangan sampai ini terjadi di luar Bali. Di Bali sudah berjalan, sudah pakem, sudah sesuai dengan aturannya, namun juga masih ada beberapa hal yang sebenarnya menjadi penekanan anak muda, sehingga anak muda juga bisa dikatakan agak belok-belok dikit gitu kan. Nah, supaya tidak terjadi di luar Bali. Jadi kearifan lokal, tradisi lokal di sana itu harus berjalan. Nah, secara struktur organisasi adatnya juga berjalan di Bali. Nah, rambu-rambu di luar Balinya juga seperti apa? Ini menarik, Bli. Sebelum saya menjawab, saya izin memberikan contoh, Bli ya. Di Facebook, saya beberapa kali pernah melihat konten-konten semeton Hindu kita di Lombok. Itu dibully, dihujat oleh orang Hindu Bali, Bli. Contohnya seperti Bleganjur, gamelan. Padahal sebenarnya kan secara sejarah itu, Bali dan Lombok itu punya ikatan sejarah yang sangat panjang. Jadi komentar-komentar dari oknum-oknum ini itu mengira semeton Hindu kita di Lombok itu mengira, mohon maaf, semeton Hindu kita yang di Lombok itu dikira mengambil dan istilahnya itu memplagiat ya, mengikuti budaya-budaya yang ada di Bali. Padahal secara sejarah kita itu mempunyai ikatan persaudaraan. Ini buat oknum-oknum yang suka komentar, dibilang wah orang Lombok nih ikut-ikut aja budaya Bali dan lain sebagainya. Itu ada tuh komentar-komentar seperti itu, Beli, dari oknum-oknum kalau saya nyebutnya sih oknum-oknum generasi baby boomers yang baru belajar main medsos, Beli ya. Baru belajar main medsos ini seolah-olah mengira bahwa semeton umat Hindu kita di Lombok itu mengikuti budaya di Bali, ngambil-ngambil budaya Bali aja. Padahal sebenarnya yang harus kita komentari itu adalah apresiasi bahwa Bali itu seperti yang Beli katakan tadi, masih menjadi barometer Hindu di Indonesia. Kemudian, Beli, contoh lainnya, di Jawa Timur, Rangde. Umat Hindu di Bali sangat sensitif ketika Rangde itu ditarikan di daerah Jawa Timur khususnya. Padahal sebenarnya, silakan dicek di beberapa literatur sejarah, kajian ilmiah, bahkan saya sudah sempat berdiskusi dengan salah satu tokoh terkenal di Bali, yang mana penelitiannya terkait dengan calon arang. Rangde itu, di Bali itu kita tidak mengenal istilah Rangde, Beli. Rangde itu artinya janda. Yang kita kenal adalah istilah Ratu Ayu, Ratu Gede, kalau di Bali. Dan kalau sejarah calon arang kan berasal dari Desa Girah ya, setahu saya di daerah Jawa Timur. Dan inilah yang dikomentari negatif oleh umat Hindu kita di Bali. Jadi umat Hindu kita di Bali itu mengira bahwa, mohon maaf sekali saya harus mengatakan seperti ini karena ini yang terjadi. Contoh misalnya seperti ini. Nak Jawa nih milu-milu kan tradisi Hindu Bali, mudah menarikan Rangde di Jawa, pakai sejarahmu, pakai budayamu sendiri. Padahal yang menarikan itu adalah umat Hindu kita yang ada di Jawa Timur. Ini yang membuat konflik antara umat Hindu kita di Indonesia itu semakin menjadi-jadi, Beli. Dan ini yang harus dipahami oleh semeton Hindu kita di Bali. Jangan sampai akibat minim literasi sejarah kita membuat konflik-konflik baru lahir. Sehingga yang seharusnya kita menjadi umat Hindu Nusantara ini guyup bersatu, pecahlah jadinya. Udah minoritas, pecah lagi. Apa nggak diketawain kita oleh orang-orang lain gitu. Ini yang sangat berbahaya. Kemudian balik lagi ke pertanyaan Blimiko. Rambu-rambu apa sih sebenarnya yang harus dipahami oleh semeton-semeton Hindu kita di luar Bali, khususnya generasi muda? Saya ambil contoh pelaksanaan penggalian dana ya. Penggalian dana di Bali, umat Hindu Bali itu kan sekarang STT-nya membuat bazar. Kalau bazar-bazar di Bali itu ada yang namanya bazar duduk dan bazar lepas. Bazar lepas ini bekerja sama dengan UMKM, misalnya bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan istilahnya itu waralaba tertentu untuk bisa menjual kupon-kupon. Kalau ini saya masih oke sebeli, artinya misalnya jual sekian, dapat untungnya sekian. Sekaligus membantu UMKM, ekonomi secara mikro berputar.
Tetapi Bazar Dudo ini yang menurut saya terjadinya degradasi secara kehinduan dan juga kebalian kita di STT. Kenapa Bazar Dudo ini berbahaya dan mengancam eksistensi Hindu Bali? Pertama, dalam Bazar Dudo ini itu pasti bekerja sama dengan brand-brand alkohol tertentu. Pecalang-pecalang kita di Bali itu sudah mulai dimasuki oleh brand-brand alkohol tertentu. Jadi seolah-olah pecalang kita, STT kita itu bisa dibeli oleh brand-brand alkohol ini. Meskipun memang kita butuh dananya, tetapi ayolah, masa sampai segitunya kita menjual adat kita, menjual kebalian kehinduan kita dengan brand alkohol yang mana mereka pun juga perlu kita sebenarnya gitu loh. Kemudian contoh yang kedua, dalam Bazar Dudo ini, itu sudah seperti klub malam, Bli. Kalau Bli mungkin pernah datang ke Bazar Dudo, beberapa STT, udah seperti klub malam, ada mohon maaf ya, ada seksi dancernya, ada penyanyi-penyanyi ya, ada waitress dan lain sebagainya. Ini kan sepertinya kayak, kok gini ya? Yang sebenarnya kita tujuannya menggali dana, dan bahkan itu pakai pakaian adat Bali loh, Bli. Pakai pakaian adat Bali, udang, saput, kaman, dan lain sebagainya. Kok seperti ini ya? Apa namanya, bazar yang tujuannya penggalian dana, tetapi mengapa harus terlalu dikomersialisasikan? Kemudian contoh yang ketiga, yang paling saya sayangkan, peran dari teman-teman perempuan di STT itu seolah-olah menjadi pelayan, Bli. Pelayan banget nih teman-teman perempuan kita di STT. Artinya udah mereka niatnya membantu untuk membawakan minuman, makanan. Tetapi ada oknum-oknum STT yang jahat, kan biasanya undang-undang STT lain tuh, Bli. Ada oknum-oknum STT yang jahat malah digoda, terkena lagi pelecehan seksual tanpa disadari, terkena hal-hal unsur-unsur yang sebenarnya itu negatif bagi teman-teman perempuan. Itu yang berbahaya, Bli, kalau di Bazar Duduk ini. Makanya syukur-syukur beberapa STT setelah saya diajak diskusi, beberapa ketua STT-nya itu kapok buat Bazar Duduk karena tuyuh. Kalau istilah Balinya kan capek ya, tenaga, waktu, pikiran, dan juga untungnya nggak seberapa. Makanya sekarang beberapa STT itu, ini saya acungi jempol buat STT di Bali yang melakukan penggalian dana dengan cara-cara yang berbeda. Jadi sudah nggak pakai bazar duduk lagi. Misalnya bazar lepas, kemudian lomba-lomba diadakan, lomba belaganjur, tari bapang barong, dan lain sebagainya. Itu yang bagus. Seperti itu. Jadi ini rambu yang mesti dipahami oleh teman-teman Hindu di luar Bali. Jangan sampai ketika memang ingin membuat suatu kegiatan, tetapi rela menurunkan esensi dari tradisi kita di Bali. Ya, artinya bahwa dari kondisi anak muda kita juga jangan gampang terpengaruh untuk mengadakan kegiatan penggalangan dana walaupun kita memang membutuhkan dana itu. Namun ada nggak beli rambu-rambu secara ritual yang ada di Bali itu sudah tahu bahwa itu membebani. Pembentukan organisasi atau lembaga itu tidak maksimal di Bali gitu. Artinya di luar Bali supaya tidak dimasukkan dengan hal itu, atau ya, di luar Bali itu bisa kuat dengan kearifannya gitu. Kalau rambu-rambu secara tradisi khususnya yatnya sih lebih banyak, Beli. Contoh misalnya yatnya, saya ambil contoh menikah ya, pawiwahan ya. Kan beberapa daerah setahu saya sudah mulai menjadikan Bali lagi barometer tradisi pernikahannya di daerahnya. Padahal sebenarnya pernikahan di Bali di beberapa daerah itu sudah ada yang mampu mengimplementasikan yatnya secara niste, madya utama, sudah tahu mengikuti kemampuan. Tetapi bagi daerah-daerah yang katanya memiliki desa Kalepatre, nah ini konon katanya memiliki desa Kalepatre yang mungkin tidak berjalan dengan optimal dan maksimal, saya rasa ini harus disadari. Jangan sampai teman-teman umat Hindu yang berada di luar Bali itu terus menjadikan Bali sebagai barometer, Bali sebagai percontohan, padahal sebenarnya beberapa yatnya di Bali itu sudah mulai melenceng dari esensinya. Seperti yang saya katakan tadi, ada ngaben yang terlalu
jor-joran, khususnya yang kalau ngaben itu biaya yang paling berat itu di Banten dan dikonsumsi. Karena nah ini kalau soal Banten ini sebenarnya pasti akan menyinggung serati-serati Banten. Teman-teman atau sebutan-sebutan Hindu kita yang menjual Banten. Karena kan sekarang ada, mohon maaf ya, sudah ada standarisasi harga Banten kan beli. Sudah ada, oh Banten ngaben segini, Banten ini segini. Artinya nggak bisa nego-nego lagi. Padahal kita nggak tahu apa arti dari setiap Banten itu. Kemudian kalau di pernikahan saya rasa ikuti kemampuan. Jangan sampai karena ingin gengsi dan hedonisme itu terlalu terpaku. Wah, saya harus ngabennya resepsi di 2 tempat. Wah, nikahnya harus megah gitu. Saya rasa kalau boleh saran ya, meskipun ini sifatnya individual, jangan terlalu mengikuti tren. Jangan terlalu mengikuti gengsi. Karena di Bali itu sudah ada beberapa LPD yang memberikan kredit untuk melaksanakan yatnya. Artinya apa? Degradasi atau penyimpangan yatnya kita di Bali ini malah didukung dan dimanjakan oleh lembaga-lembaga peminjaman ini. Ya artinya kan kalau saya ya, misalnya saya memposisikan diri sebagai orang non-Hindu, pasti saya akan mentertawakan, wah ternyata orang Hindu itu ngereditnya untuk yatnya ya beda dengan umat-umat lain yang kredit itu untuk usaha dan lain sebagainya. Itu yang berbahaya menurut saya. Meskipun pasti nanti akan ada yang berkomentar, beli ini masih kecil, nikah ya belum dan lain sebagainya, sok-sokan gini. Tapi di sini saya bermaksud untuk bisa memberikan sekedar informasi dan ya refleksi lah buat teman-teman Hindu kita, khususnya yang udah mau menikah ini, jangan sampai termakan. Ya nanti kalau beli misalkan dipanggil atau ada yang nelpon, ya nanti kita teleponan bertiga lah. Kan kita sama-sama anak muda. Betul. Sama-sama anak muda yang memiliki semangat. Ya artinya jangan juga oknum-oknum tertentu itu merasa bahwa kita itu selalu berada di posisi yang salah. Betul. Gitu kan. Nah, saya mau memancing pertanyaan dari segi pendidikan. Bagaimana pendidikan Hindu kita di Bali atau di luar Bali juga kan gitu. Kalaupun memang di Bali itu menjadi barometer seberapa besar peluang pendidikan di Bali kan gitu. Saya boleh nyebut nama sekolah kan ya? Ya boleh aja. Nanti nama sekolahnya nanti kan bisa sponsor ke kita juga. Gitu. Siap. Kalau di Hindu Bali ya ya. Dulu kan masih aktif pasraman. Kalau dulu saya masih aktif di pasraman, di sekolah-sekolah. Tetapi entah kenapa sekarang eksistensi dari pasraman ini sudah mulai bergeser dan bahkan tidak aktif lagi. Padahal sebenarnya di pasraman itu kita dulu diajarkan cara membuat kelakat, sanggah cucuk, nilai-nilai moral kita sebagai orang Hindu Bali, nilai moral kita sebagai umat Hindu, bagaimana kita memandang permasalahan dari kacamata Hindu. Itu dulu masih masif sekali dari pasraman ini. Meskipun sekarang kalau tidak salah pasraman sudah mulai masuk menjadi satu bagian atau apa gitu namanya. Tetapi saya rasa semeton Hindu kita, anak-anak muda kita Hindu, itu perlu edukasi dari pasraman ini. Kemudian setahu saya ada yang namanya sekolah Widyalaya. Sekolah Widyalaya ini setahu saya adalah sekolah yang memang benar-benar Hindu banget. Cuman saya yakin masih banyak semeton-semeton Hindu kita itu tidak tahu apa sih Widyalaya, apa sih sekolah Hindu Bali gitu. Bahkan sebenarnya kalau boleh saran, sekolah-sekolah seperti Widyalaya ini perlu diperbanyak. Tetapi dengan catatan tidak ada oknum-oknum yang bermain di belakangnya. Kan ini penyakit juga, penyakit juga. Oknum-oknum tokoh-tokoh kita Hindu kita di Bali ini kan terlalu banyak bermain, terlalu banyak kepentingan. Artinya sekolah yang sebenarnya tujuannya bagus untuk memperkuat kehinduan kita, tetapi malah implementasinya berbeda akibat ya ini permainan politik-politik tertentu dari oknum-oknum ini ya. Ini yang sangat berbahaya. Makanya ketika ini juga contoh ya. Saya berikan contoh seperti ini. Ketika ada umat Hindu kita yang punya anak, pasti jarang banget, kecil banget kemungkinan terbesit di pikirannya, kamu mau sekolah di mana? Sekolah Hindu aja yuk, mau nggak? Masuk di sekolah Hindu aja yuk, mau nggak? Jarang sekali saya mendengar seperti itu, Pasti jawabannya,
mending sekolah di sini aja keren nih, misalnya di Santo Yosep, Harapan, itu kalau di Bali ya, itu sekolah-sekolah elit yang mana menjadi apa ya istilahnya itu, kalau orang tua di Bali itu wah keren banget lah kalau udah sekolah di sana gitu. Termasuk sekolah-sekolah negerinya di sekolah-sekolah tertentu itu udah keren banget, tapi jarang dan kecil banget, sedikit banget, bahkan mungkin hampir tidak ada ya yang terbesit sekolah di Widyalaya aja, sekolah di sekolah Hindu aja, kampus Hindu aja, jarang beli. Nah, tadi berbicara tentang Widyalaya atau pendidikan. Ini kan Widyalaya berbasis kehinduan. Tapi untuk bersaing secara diterima oleh anak-anak muda itu kan anak-anak muda sekarang berpikirnya ya nyari yang kualitasnya bagus, kemudian SDM-nya bagus, gurunya bagus, fasilitasnya bagus. Kalau Bli melihatnya itu seperti apa? Kalau dari saya, ketika memang sekolah Widyalaya ini ingin bersaing gitu Bli ya, untuk bisa memberikan kualitas yang bagus dan menjadi prioritas lah bagi semeton-semeton Hindu kita. Saran saya, pertama yang mesti diperkuat itu branding Bli. Kenapa branding ini sekarang menjadi penting? Karena kita hidup di era media sosial, era digital. Artinya, kalau saya ambil contoh dari strategi sekolah-sekolah lain yang ternama ini, mereka itu di media sosial dan di branding sangat kuat. Tapi harus diimbangi dengan pertama fasilitas pendidikan yang harus cukup lah, bagus lah. Misalnya ruangannya, sarana prasarananya, bukunya dan lain sebagainya, kursi meja itu penting sekali. Kemudian yang harus diperhatikan oleh sekolah Hindu ini adalah tenaga pendidik juga, itu penting sekali Bli. Meskipun memang kalau kita lihat secara garis besar ya, secara luas, tenaga pendidik Hindu, bahkan tenaga pendidik secara umum pun belum secara gaji atau pendapatan itu masih ada beberapa yang tidak sejahtera gitu. Tapi kalau memang saran saya bagi pemerintah atau para pemangku kepentingan terkait, kalau memang ingin sekolah Hindu ini lebih baik, harus diberikan tunjangan-tunjangan atau bantuan-bantuan yang betul-betul mendukung. Jangan setengah-setengah. Kan ini penyakit juga nih. Terkadang kan istilah Balinya itu pangkualegen, menjalankan, artinya supaya berjalan aja nih sekolah Hindunya, ya jangan seperti itu dong. Kan kasihan lah eksistensi sekolah Hindu ini yang padahal sebenarnya menurut saya bagus gitu, menjadi istilahnya itu sebuah jembatan ya, memperkuat dan eksistensi umat Hindu kita, nggak cuma di Bali aja. Ini mesti didorong dengan itu yang saya sampaikan tadi, fasilitas, sarana prasarana, tenaga pendidik, lokasi juga. Jangan sampai lokasinya terlalu jauh, karena ini juga Gen Z anak muda sekarang nih, kalau udah jauh tuh pasti mager banget Bli. Mager banget, pasti nyari sekolah-sekolah yang dekat juga nih. Pasti nyari sekolah-sekolah yang dekat juga. Kemudian yang tidak kalah penting baru branding. Nah, branding ini penting di era digital, di era media sosial. Ini yang saran yang bisa saya berikan dari kacamata generasi muda, supaya bisa bersaing nih sekolah Widyalaya. Oke. Dan ini mungkin menjadi hal yang menarik dari Dirjen Bima Sindhu, karena ada anak muda yang benar-benar mendukung dari program yang ada saat ini terkait dengan Widyalaya seperti itu. Nah, dari diskusi kita panjang tadi, apa harapan besar Bli terkait dengan kita anak muda beragama Hindu menjaga identitas diri, kemudian tidak lari dari ada tradisi lokal kita gitu kan, dari yang sudah diberikan turun temurun oleh orang tua kita, dan bahkan tidak meninggalkan Hindu karena pasangan seperti itu. Kalau harapan saya tentu berharap umat Hindu kita itu lebih kuat, lebih bersatu, dan juga tidak saling sikut peturu nyamo Hindu. Tidak saling sikut peturu nyamo Hindu Bali. Dan ada satu prinsip yang saya pegang dari dulu sampai sekarang, Bli. Dan ini juga termuat di bajunya Balinggeh ya. Bunyinya itu Lascaryo Tan Pamrih. Artinya,
ketika kita melakukan sesuatu, lakukanlah dengan tulus, lurus, dan serius. Ini sudah saya sampaikan di banyak kesempatan juga. Jangan sampai prinsip lascaryo tanpa mreh ini itu hanya dijadikan sebagai sebuah slogan saja, dan juga jangan sampai hanya menjadi ungkapan semata. Karena yang namanya kita semeton umat Hindu, kita sudah dibekali oleh banyak banget tetamian anak klingsir, banyak banget ungkapan-ungkapan, ajaran-ajaran, pedoman-pedoman seperti Tatuam Asi, Trihita Karana, dan ungkapan-ungkapan lainnya yang mesti kita pegang, yang mesti kita jalankan. Karena kalau bukan kita, khususnya teman-teman generasi muda Hindu ya, kalau bukan kita yang menjaga dan melestarikan tradisi umat Hindu kita, siapa lagi? Seperti itu. Kemudian terakhir dari saya, saran saya kepada generasi muda Hindu, perbanyak membaca. Literasi kehinduan kita mesti diperbanyak. Meskipun memang pasti ada yang mengira, wah jangan terlalu banyak membaca, nanti jadi kutu buku. Gitu. Bukan seperti itu maksud saya, tetapi tujuan dari membaca ini untuk bisa memperkaya perspektif kita sebagai umat Hindu itu apa sih yang masih dipelajari. Kalau dari saya pribadi, saya juga punya beberapa buku bacaan tentang kehinduan dan kebalian yang sudah saya bawa di sini 2 ya. Pertama judulnya Swadharma Dadi Nak Bali, dan judulnya itu yang kedua Reformasi Adat dan Bangun Karakter agar Krama Bali menang dalam kompetisi. Mungkin terdengar Bali sentris banget, tetapi pesan moral yang bisa saya dapatkan di sini adalah di sini itu menyantumkan bahwa ketika kita ingin menjadi umat Hindu yang betul-betul mampu berjuang, mampu bersaing, jangan sekali-sekali kita menganggap bahwa saudara-saudara Hindu kita itu adalah saingan. Tetapi anggaplah saudara-saudara Hindu kita itu sebagai keluarga, penopang, pendukung untuk bisa berjuang bersama-sama gitu. Karena penyakit Hindu kita, mohon maaf ya, penyakit Hindu kita itu susah melihat orang senang, senang melihat orang susah. Ini penyakit, meskipun tidak semua, tetapi saran saya, buanglah pola pikir seperti itu. Karena ini berbahaya sekali bagi eksistensi Hindu kita, nggak cuma di Bali, dan juga di Indonesia. Seperti itu, Bli. Astunggara matur suksema beli gede Adrian Mahaputra. Harusnya ada 3 kalimat 4 kalimat lagi, tapi saya nggak hafal gitu kan. Ya nggak tahu nanti kalau 10 tahun sudah berubah gelarnya lagi kan. Gelar-gelur. Inilah anak muda Bali yang tentu menjadikan kita sebagai yang menyaksikan Hindu Channel hari ini, anak-anak kita, generasi kita selanjutnya, dan Hindu Channel juga sebagai generasi yang selanjutnya ke depannya bisa memberikan literasi dan koreksi-koreksi yang menarik untuk supaya anak muda kita bisa menerima di luar sana berkaitan dengan tradisi, budaya gitu kan. Sebenarnya kalau kita mau diskusi lebih mendalam lagi, takut nanti ada hal-hal yang keselip. Nah ini nanti kasihan juga. Akhirnya kita dicari-cari kan seperti itu. Dan Astunggara sukses selalu Bli. Balinggihnya lancar dan tetap menjadi informasi sesuai dengan tagline-nya. Jangan sampai nanti 5 tahun, 10 tahun tagline-nya berubah gitu kan. Dan akhirnya yang menyaksikan dikejar-kejar netizen gitu kan. Dia sukses semua, kami tutup dengan para Mas Santi bersama dengan Bli yang disapa Balinggih gitu kan. Para Mas Santi, Om Santi 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 Om. Sukses semua, Bli. Sehat-sehat. Ciri khasnya kiri gitu. Kiri. Kirang langkung. Ini juga ungkapan kelungkung Semarapura. Tapi ada plesetannya. Kelungkung Semarapura, pidan bengkung jadi demen kep. Sukses ya Bli ya. Ya, sukses Bli ya. Nggih. Siap. Ayo.